Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali di kuliah online Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana tema kita atau bab kita hari ini yang akan kita pelajari adalah reward and punishment, atau di sini kompensasi dan juga sanksi. Oke. Reward and punishment di sini memang memiliki keeratan yang kuat ketika dihubungkan dengan kondisi kenyataan yang memang ada di lapangan. Nah, pastinya setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan pasti dia menginginkan adanya imbalan dari hasil kerja kerasnya yang dikatakan sebagai reward atau kompensasi. Sedangkan kalau karyawan tersebut tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya, maka akan ada sanksi yang nanti akan diberikan perusahaan kepada karyawan. Nah, dalam ilmu manajemen sumber daya manusia dikatakan sebagai punishment. Oke. Sedikit ya tentang reward and punishment. Dari sini kita akan mempelajari di slide yang kedua, yaitu kita mempelajari tentang reward dulu. Reward atau sering dikatakan sebagai kompensasi, ini dikatakan sebagai pemberian balas jasa yang diberikan kepada seorang karyawan atas prestasi pekerjaan yang dilakukan. Ini baik berbentuk finansial maupun non-finansial. Jadi setiap karyawan yang sudah bekerja di sebuah perusahaan pasti menginginkan adanya imbal balik, di mana karyawan dia bekerja, sedangkan yang imbal baliknya adalah dia memperoleh reward atau kompensasi dari perusahaan atas hasil kerja kerasnya yang sudah dilakukan. Nah, ternyata tidak hanya dalam bentuk finansial saja, ternyata ada juga yang finansial tunjangan, bisa juga yang non finansial. Nah, reward atau kompensasi ini dibagi dalam 3 pilihan. Nah, ada yang finansial tunai, artinya kalau finansial tunai itu diberikan secara langsung kepada karyawan. Lah, diberikan secara langsung kepada karyawan seperti apa? Ada gaji, ada bonus, ada uang lembur, dan sejenisnya. Artinya di sini harus bersifat tunai. Bu, ditransfer, masuk sebagai reward dalam bentuk finansial tunai. Bisa juga mengambil ke bagian keuangan. Ini tergantung ya bagaimana mekanisme yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana dengan bentuk finansial tunjangan? Nah, kalau dalam bentuk finansial tunjangan ini bisa tanggungan biaya kesehatan, BPJS. Nah, ini biasanya kan ada yang memang dibayarkan oleh perusahaan, ada juga yang nanti setengah-setengah, 50-50, artinya 50% dibayar perusahaan, ada yang 50% dibayar oleh karyawan, ada yang 70% perusahaan, 30% karyawan, ada yang 100% itu dibayarkan oleh perusahaan. Selain tanggungan biaya kesehatan, ada biaya melahirkan, ada juga uang cuti, bisa juga jaminan asuransi, bisa juga tunjangan pulsa telepon. Kalau di dosen ya, kalau dosen itu kalau finansial tunjangannya ada tunjangan pengabdian. Jadi semakin lama kita mengabdi maka tunjangannya juga akan semakin naik. Ada juga biaya pemeliharaan rumah. Kalau biaya pemeliharaan rumah itu biasanya diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan-jabatan tertentu. Kalau di Unisla nggak ada biaya pemeliharaan rumah ya. Oke, kita lanjut ke reward dalam bentuk non-finansial. Kalau reward dalam bentuk non-finansial artinya seperti apa? Rewardnya seperti apa? Kenyamanan seorang karyawan di dalam bekerja. Suasana ruangan kantornya seperti apa? Apakah bagus? Apakah tidak bagus? Nah, kalau bagus sesuai harapan konsumen, sesuai harapan karyawan, berarti ini reward dalam bentuk non-finansial. Seperti Anda diberi komputer khusus, kemudian diberi jaringan internet dengan akses yang cepat, ada toiletnya yang bersih, ruangan Anda ber-AC, Anda memiliki meja yang bagus, kursi yang bagus, pencahayaan di ruangan sangat terang,
harum. Nah, ini merupakan reward dalam bentuk non finansial, karena apa yang Anda peroleh tentunya tidak akan sama dengan yang diperoleh oleh karyawan lain. Saat Anda memiliki komputer sendiri, wifi-nya lancar, Anda berada di ruangan ber-AC, memiliki meja bagus, kursi bagus, toilet Anda bersih, pencahayaan terang, belum tentu itu juga diperoleh oleh karyawan lain. Bisa jadi karyawan lain juga untuk memperoleh wifi pun susah. Artinya di tempat kerjanya tidak ada wifi, tidak ada akses wifi, toiletnya kotor, tidak memiliki meja sendiri, tidak memiliki kursi sendiri, ruangannya juga tidak ber-AC. Nah, seperti itu. Maka di sini memang perlu untuk disyukuri sekali apabila memang Anda bekerja, kemudian Anda di sini mendapatkan reward dalam bentuk non finansial. Artinya fasilitas yang Anda peroleh itu sesuai dengan keinginan Anda, harapan dari setiap karyawan. Tujuan dan dampak pemberian reward. Yang pertama, untuk memberikan dan menjelaskan hak dan kewajiban yang diterima oleh seorang karyawan. Setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan pasti memiliki hak dan juga kewajiban. Haknya apa? Memperoleh imbal balik, memperoleh reward dari perusahaan. Kewajiban dia apa? Kewajibannya dia adalah bekerja, memenuhi keinginan dari perusahaan. Anda harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah Anda tanda tangani waktu kontrak. Jadi kewajiban saya harus bekerja selama 8 jam, katakan, dengan beban kerja sekian. Maka itu harus Anda jalankan karena itu adalah kewajiban yang memang harus Anda lakukan. Hak Anda, ya berarti Anda harus memperoleh imbal balik, kompensasi dari perusahaan. Yang kedua, untuk memenuhi keinginan yang menjadi keinginan karyawan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani. Jadi setiap karyawan pada saat mereka menandatangani kontrak, harapan mereka pada saat mereka tanda tangan itu adalah memang inilah pekerjaan saya seperti ini sesuai dengan kontrak, uang yang nanti akan saya terima adalah sekian, sesuai dengan kontrak yang sudah saya tanda tangani. Setiap karyawan pasti berharap semua yang ditandatangani dalam kontrak memang real nyata terjadi di lapangannya. Tapi ada beberapa perusahaan pada saat karyawan itu menandatangani kontrak, terkadang real kenyataannya beban kerja mereka ada yang lebih banyak. Ada yang mungkin seharusnya jam 3 selesai, jam 4 selesai, ada yang sampai jam 7 dan tidak diberikan uang lembur juga. Ada juga yang seperti itu. Jadi memang setiap karyawan menginginkan apa yang mereka tanda tangani sesuai dengan kesepakatan awal. Yang ketiga, untuk menggambarkan bahwa perusahaan mampu membayar reward dan berbagai bentuk reward lainnya secara tepat waktu. Jadi memang setiap karyawan di sini ya pastinya ingin digajinya tepat waktu. Kalau memang penggajiannya setiap tanggal 2, pasti mereka menginginkan reward mereka itu bisa tepat waktu, tanggal 2 dibayarkan, ada yang tanggal 3 dibayarkan. Tapi ada juga yang mungkin tidak tepat waktu di dalam melakukan penggajian, molor mungkin sampai 1 minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan itu gajinya tidak diberikan. Karena apa? Bisa jadi perusahaan tersebut sedang mengalami pilot. Kalau perusahaan sedang mengalami pilot, otomatis terkadang memang ada beberapa yang dikorbankan. Ada yang gaji karyawan itu tidak diberikan. Selanjutnya, sebagai penjelasan kepada pihak stakeholder bahwa perusahaan mampu melaksanakan kewajiban likuiditasnya secara tepat waktu. Nah, di sini likuiditas atau sering disebut dengan rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini dipelajari di manajemen keuangan. Jadi untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan itu memang ada beberapa rasio yang digunakan, yaitu menggunakan rasio keuangan. Nah, di rasio keuangan nanti ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio aktivitas, dan ada rasio profitabilitas. Nah, di sini di manajemen sumber daya manusia di sini perusahaan harus mampu melaksanakan kewajiban likuiditasnya.
Yang digaris bawah di sini adalah rasio likuiditas. Karena apa? Rasio likuiditas ini adalah kemampuan suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu atau tidak. Jika perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, maka akan dikatakan liquid. Tapi jika perusahaan itu tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, berarti dikatakan sebagai non-liquid. Misalnya seperti apa? Bayar listrik, tepat waktu enggak? Bayar telepon, bayar air PDAM, bayar gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan lain sebagainya. Apakah perusahaan ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya ini secara tepat waktu atau tidak? Karena ini penting ya untuk rasio likuiditas ini. Jadi biasanya para investor itu selalu berusaha untuk memposisikan bagaimana membentuk pengamanan yang kuat pada rasio likuiditas yang baik dan juga stabil secara jangka panjang. Tujuannya apa? Agar reputasi dari perusahaan ini di mata konsumen, di mata supplier, di mata investor, di mata kreditur itu tetap terjaga dengan baik. Seperti itu. Oke? Kita lanjut. Yang terakhir, mampu menaikkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang loyal dan berdedikasi tinggi dalam membangun kepedulian dan kesejahteraan karyawan. Jadi tidak semua perusahaan itu memikirkan kesejahteraan karyawan. Tidak semua perusahaan peduli terhadap karyawan. Bersyukurlah Anda jika Anda bekerja di sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut berupaya untuk membangun kepedulian dan kesejahteraan karyawan. Makanya di sini ada pandangan karyawan terhadap reward. Jadi pandangan karyawan di perusahaan A akan berbeda dengan pandangan karyawan yang ada di perusahaan B. Jadi setiap pekerja itu sering mereka mempertanyakan dan juga membandingkan tempat dia bekerja dengan tempat lain. Dari segi apa? Biasanya dibandingkan itu adalah gaji yang diterima. Dihubungkan dengan apa? Beban kerja yang harus dipikul. Kenapa di sini mereka saling membandingkan? Iya, karena ada tujuannya. Untuk memberikan alasan pemahaman pada karyawan tersebut jika kondisi tempat bekerja apakah memang sesuai dengan reward yang diterima atau tidak. Karyawan itu makhluk yang cerdas loh. Jadi dia selalu berusaha untuk memperoleh informasi secara direct information. Jadi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan juga bahwa bahwa karyawan itu adalah aset perusahaan. Karena ia aset perusahaan, maka jika karyawan ini kurang mendapatkan perhatian dan ada perusahaan lain yang memberikan perhatian lebih dalam bentuk reward yang lebih tinggi, maka memungkinkan karyawan tersebut bisa pindah ke perusahaan lain dan lebih jauh mencari karyawan yang memiliki potensi besar dan kompetensi baik itu sangat sulit. Namun untuk mendapatkan karyawan dengan kompetensi standar itu sangat mudah. Jadi itu yang perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan. Karena apa? Perusahaan Anda bisa maju itu adalah dari karyawan-karyawan Anda, MSDM Anda yang Anda miliki. Makanya karyawan ini perlu diperhatikan. Perlu untuk diperhatikan, dipedulikan. Perlu disejahterakan agar karyawan Anda ini tidak kabur, tidak keluar. Apalagi jika Anda memiliki karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi yang baik. Oke. Kita lanjut lagi di sini ya. Setiap karyawan itu memang di sini harus tahu peluang dan juga kesempatan. Kalau misalnya ada peluang dan kesempatan itu perlu untuk segera diambil tindakan. Karena yang namanya peluang dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Nah, konsep ini sering menjadi dasar penerapan oleh karyawan yang memiliki kompetensi untuk selalu memanfaatkan peluang yang ada.
Kesempatan yang semuanya ini pasti berpengaruh terhadap apa? Prestasi, reward, dan juga karir mereka di masa yang akan datang. Jadi inspirasi konsep ini ada pada banyak orang-orang yang maksudnya sukses, menginspirasi seperti apa? Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, Khairul Tanjung, Mutakhir Muhammad. Nah, ini adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan peluang dan juga kesempatan. Karena mereka tahu bahwa peluang dan kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Banyak dari mereka yang berhasil dan memulai usaha dari kecil, bahkan ada yang bekerja pada perusahaan lain, namun kemudian mereka mampu membangun usaha dan juga mendidik serta mengkader berbagai karyawan lain untuk mampu berhasil dan juga bekerja hingga menjadi sukses dan memiliki berbagai perusahaan lainnya. Nah, ini seperti apa? Seperti kata pepatah, kota Roma tidak bisa dibangun dalam satu malam. Artinya apa? Prestasi dan kemampuan kerja yang berhasil baik harus dimulai dengan membangun kompetensi pribadi secara perlahan-lahan. Jadi semuanya itu tidak mungkin ya dalam kehidupan mata bahwa karyawanku dia kompeten. Tidak bisa. Ya itu tadi, kota Roma tidak bisa dibangun dalam satu malam. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Dan itu juga perlahan-lahan. Artinya dengan kesabaran, memahami proses dengan baik, maka nantinya akan mampu membesarkan diri hingga mampu berhasil dengan baik. Karena kemajuan memang harus dilalui dengan kesabaran. Dan kesabaran yang tinggi akan membuahkan hasil dan juga cita-cita. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kita ke punishment, sanksi. Ya, punishment adalah sanksi yang diterima oleh seorang karyawan karena ketidakmampuannya dalam mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi setiap pekerjaan yang dibebankan kepada seorang karyawan adalah sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan di awal sekali ketika karyawan tersebut bekerja di perusahaan tersebut. Terutama pada saat karyawan tersebut menandatangani perjanjian kesanggupan ia untuk bersedia bekerja sesuai dengan perintah dari SK atau surat keputusan yang digariskan oleh perusahaan. Anda sudah menandatangani berarti Anda sudah mampu. Tapi ternyata seiring berjalan Anda tidak mampu, maka di sini ada sanksi yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan lah. Sanksinya bisa berupa apa? Nah, mekanisme pemberian sanksi di sini yang pertama, pemberian sanksi langsung berpengaruh pada finansial atau reward karyawan. Seperti ada yang gajinya dipotong. Ada yang mungkin tunjangannya dipotong. Ada juga yang tidak diberikan bonus dan lain sebagainya. Tergantung dari perusahaan, kebijakan dari perusahaan. Yang kedua, pemberian punishment tidak langsung berpengaruh pada finansial atau reward karyawan tersebut, namun membawa dampak pada psikologis karyawan. Misalnya karyawan tersebut dirumahkan lah. Kalau karyawan dirumahkan, dihentikan aktivitas tugas dinas luar kotanya, aktivitas tugas di kantor, tidak lagi diikutkan dalam rapat-rapat penting, ya sudah. Ini pasti membawa dampak nyata dari karyawan. Sih mending ya kalau ada pemotongan gaji. Tapi kalau sudah dirumahkan, nah berarti ini yang dampaknya besar terhadap psikologis karyawan. Kedua, bentuk mekanisme tadi ya. Ini sudah dilakukan secara kajian yang mendalam. Artinya di sini untuk keduanya tadi ya, yang punishment langsung berpengaruh pada finansial dan juga punishment yang tidak langsung berpengaruh pada finansial, ini sudah dikaji secara mendalam. Artinya punishment tidak diberikan kepada karyawan tanpa alasan yang jelas dan semuanya memang harus bersifat objektif. Sifatnya objektif serta lepas dari sudut pandang subjektif. Jika seorang pemimpin memberikan punishment dengan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada,
maka artinya pimpinan tersebut memberikan punishment dengan mengedepankan subjektif bukan objektif. Kondisi dan situasi seperti ini bisa berbahaya jika kita melihat dari segi dampak secara jangka panjang. Dampaknya apa? Otomatis nanti dibawa dan reputasi pimpinan ini turun. Memungkinkan kalian juga memiliki prestasi dan kompetensi yang bagus untuk secepatnya mengambil sikap keluar dari perusahaan. Jadi kalau karyawan yang berprestasi, memiliki kompetensi bagus ini, dia sudah memutuskan untuk mengambil tindakan untuk keluar dari perusahaan dan mencari perusahaan yang lebih nyaman, lebih baik, maka di sini yang kehilangan juga dari perusahaannya, pimpinannya, maka perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin. Jadi harus memberikan sanksi, tidak hanya sekedar memberikan sanksi, tapi juga harus mengindahkan aturan-aturan yang ada. Oke. Lalu bagaimana solusi bagi karyawan untuk menghindari punishment? Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan supaya kita terhindar dari punishment atau sanksi. Kita perlu membangun konsep dan pribadi yang disiplin semenjak awal bekerja dan mengedepankan semangat kerja yang sportif. Artinya semenjak awal bekerja Anda harus disiplin. Disiplin untuk tepat waktu, tidak sering terlambat di dalam bekerja. Jadi memang ini sudah mulai dari awal saat Anda pertama kali kerja, memang Anda sudah harus membangun konsep bahwa saya harus disiplin, saya harus disiplin, saya harus disiplin. Jadi Anda harus memindset diri Anda sendiri untuk bisa disiplin dalam bekerja. Kedepankan semangat kerja yang sportif. Ada juga di sini yang membangun komunikasi yang harmonis dengan sesama rekan kerja dan juga para pimpinan dan konsep hubungan kekeluargaan, namun tetap patuh pada aturan. Nah, ini penting sekali ya, karena tempat kita bekerja itu dari pagi sampai sore. Bahkan kita lebih banyak meluangkan waktu di kantor, di tempat kita bekerja daripada di rumah. Makanya di sini kita harus bisa membangun komunikasi yang harmonis antara karyawan yang satu dan karyawan yang lain. Kita tidak hanya menganggap mereka sebagai rekan kerja, tapi kalau bisa menganggap mereka adalah keluarga. Jadi menciptakan kekeluargaan di dalam hubungan bekerja, sehingga mungkin kalau kita sudah merasa seperti keluarga sendiri, maka kita akan merasa nyaman untuk bekerja di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan. Tapi tetap aturan tetap harus dipatuhi. Tidak mudah terpancing emosi. Nah, ini yang penting. Jadi Anda jangan mudah terpancing dengan emosi. Anda harus bisa menjaga emosi Anda ini dengan baik. Karena yang namanya bekerja, ya, itu pasti ada saja karyawan yang tidak menyukai Anda. Ada juga karyawan yang baik, ada juga karyawan itu yang ingin menjatuhkan Anda, tidak ingin Anda itu sukses. Makanya di sini Anda harus pandai-pandai di dalam bersikap, harus pandai di dalam berpikir. Dan saat Anda mendapatkan hinaan dari orang lain, maka Anda harus pandai untuk menyikapinya, mengendalikan emosi Anda. Jadi Anda jangan mudah terpancing emosinya. Saat emosi Anda terpancing, Anda mengeluarkan amarah, maka di sini bisa berakibat buruk untuk diri Anda sendiri. Gitu. Jadi Anda memang harus bisa mengontrol diri Anda, mengendalikan diri Anda untuk tidak mudah emosi. Kadang memang karyawan itu sengaja yang memancing emosi Anda supaya Anda ini marah. Jadi kesannya nanti di pimpinan Anda itu buruk. Makanya di sini Anda perlu berhati-hati sekali untuk tidak mudah terpancing emosinya. Makanya di sini selalu diajarkan bagaimana supaya Anda ini selalu berpikir positive thinking. Banyak dampak saat kita bisa berpikir positive thinking. Dampak baiknya itu luar biasa sekali. Karena tidak hanya pada berpengaruh terhadap diri Anda, tapi juga kesehatan Anda. Saat seseorang bisa berpikir secara positif, maka di sini tubuh itu sudah mindset sendiri. Kita tidak banyak pikiran, tidak ada beban, maka
secara garis besar di sini ya, orang yang berpikir positif itu lebih sehat, lebih umurnya lebih panjang dibandingkan orang yang selalu berpikir negatif, karena memang berpengaruhnya itu terhadap diri Anda itu besar sekali, terutama pada kesehatan. Maka di sini Anda kalau bisa selalu berpikir positif, memindset diri Anda sendiri untuk tidak berpikir negatif. Artinya buang pikiran negatif yang ada di dalam diri Anda supaya itu tidak menjadi beban dan juga penyakit untuk diri Anda sendiri. Belajarlah mulai dari sekarang untuk berpikir secara positif. Tariklah energi positif, buang energi negatif, supaya Anda bisa memulai pekerjaan Anda ini dengan baik, dengan pikiran yang fresh, dan Anda juga bisa jauh dari yang namanya penyakit. Kalau nanti Anda sudah sakit, otomatis Anda akan jarang bekerja. Nah, nanti juga dampaknya pada diri Anda sendiri. Kalau Anda sering absen, otomatis kalau Anda sering absen bisa saja nanti Anda bisa dirumahkan, dikeluarkan dari perusahaan. Maka di sini Anda harus bisa menjaga kesehatan diri Anda sendiri untuk bisa selalu berpikir positive thinking. Hubungan reward dan punishment. Reward dan punishment ini dianggap dua kata yang paling melekat dalam membangun suatu organisasi, baik dilihat dari segi perspektif manajemen sumber daya manusia maupun berbagai disiplin ilmu lainnya. Jadi setiap karyawan yang bekerja itu rata-rata tujuan utamanya adalah memperoleh penghasilan. Anda bekerja pastinya pengen dapat uang kan, bukan untuk mendapatkan yang lain. Jadi tujuan utamanya di sini adalah memperoleh gaji, memperoleh penghasilan, supaya juga bisa menghidupi keluarga, menafkahi istri dan sebagainya. Nah, itu adalah tujuannya, tujuan bekerja. Sehingga keinginan untuk mencari tempat bekerja dengan berbagai fasilitas yang menjanjikan dan memenuhi hasrat itu dianggap sebagai salah satu faktor kuat dalam mendukung keputusan seseorang untuk bekerja di suatu instansi. Ya. Oke. Sampai di sini perkuliahan kita untuk bab reward dan punishment. Minggu depan kita bertemu kembali. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.